Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Setiap kita harus saling membantu dan menolong. Karena itulah, ajaran Islam menekankan pentingnya menjalin dan memperkokoh tali silaturahmi antar sesama. Dalam Islam, silaturahmi adalah bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan yang agung, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mengandung banyak keberkahan, serta mendatangkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mewasiatkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan silaturahmi. Karena begitu pentingnya, wasiat silaturahmi ini sering dibarengi dengan wasiat untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu dari keutamaan silaturahmi adalah menjadi pembuka pintu rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana silaturahmi bisa menjadi sebab terbukanya pintu rezeki? Jawabnya bisa diurai dalam dua pengertian berikut ini. Pertama, mendapatkan kelapangan rezeki bagi orang yang suka menjalin tali silaturahmi, dapat dipahami secara apa adanya. Maksudnya memang demikianlah ganjaran bagi orang yang suka menjalin silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Itu semua masuk dalam kewenangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terbukanya pintu rezeki bagi orang yang gemar menjalin tali silaturahmi terjadi lewat terciptanya hubungan yang baik antar sesama. Orang yang senang menyambung silaturahmi akan memiliki banyak teman, kenalan, atau bahkan orang lain yang bisa menjadi dekat seperti saudara. Orang-orang seperti ini akan memiliki banyak relasi. Lewat relasi inilah, mereka akan menemukan banyak kemudahan ketika melakukan sebuah usaha. Misalnya ketika ada masalah, ada saja yang siap membantunya, atau ia akan mempunyai banyak informasi dan peluang dari para relasinya. Dengan demikian, rezekinya pun menjadi lapang. Rezeki datang tentu melalui perantara. Kalau kita hanya mengurung diri di dalam kamar, rezeki tidak akan muncul dari balik pintu. Rezeki bisa mudah dicari, selagi kita punya hubungan baik dengan sesama. Karena suka berbuat baik terhadap orang lain, maka mereka pun akan berbuat baik kepada kita. Inilah yang seterusnya akan berkembang menjadi pintu rezeki. Sahabat yang dirahmati Allah, selain dapat membuka pintu rezeki, disebutkan juga di dalam hadis tadi bahwa silaturahmi dapat memperpanjang umur. Apakah yang dimaksud panjang umur di sini? Mungkinkah umur manusia bisa diperpanjang? Bukankah umur termasuk perkara yang sudah ditetapkan batasnya bagi setiap manusia? Menjawab permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian panjang umur dari hadis tersebut. Sebagian ulama memahami,
bahwa panjang umur yang dimaksud memang menurut hakikatnya, yaitu dengan ditambahkan beberapa tahun kepada seseorang. Namun sebagian ulama lain mengatakan bahwa yang dimaksud panjang umur adalah keberkahan umur. Diberi taufik untuk melakukan ketaatan, waktunya penuh dengan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat, dan waktunya terjaga dari kesia-siaan dalam perkara yang tidak berguna. Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa keberkahan umur ialah dapat melakukan amal-amal kebaikan dalam waktu yang pendek. Padahal yang seperti itu tidak dapat dilakukan oleh orang selainnya dalam waktu yang sama. Terlepas dari perbedaan pemahaman tersebut, yang jelas kalau kita rajin menjalin dan membina hubungan baik dengan sesama, maka kita akan mencintai dan dicintai orang lain. Dengan bersilaturahmi, kita akan lebih bahagia. Merajut silaturahmi dengan sesama muslim, sudah dinilai sebagai amal soleh. Terlebih saat ini teknologi komunikasi sudah begitu maju. Tidak sulit bagi kita untuk menjalin silaturahmi, meskipun terpisah jarak yang jauh. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian sedikit uraian tentang keutamaan silaturahmi. Betapa mulianya menjalin silaturahmi, sehingga mendapatkan keutamaan yang begitu hebat dalam ajaran Islam. Silaturahmi adalah ketaatan dan amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tanda takutnya seorang hamba kepada Allah. Silaturahmi juga dapat memperkokoh persatuan umat. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menegaskan kepada umatnya agar tidak sekali-kali memutuskan tali silaturahmi.